Oke, baik semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu hadir untuk belajar bersama di webinar saya di Unlock Your Blog. Yang memang webinar ini webinar yang sudah sering saya sampaikan sebelumnya. Oke. Namun sebelumnya saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa kegiatan ini disponsori oleh Love Health ya, yang sudah banyak sekali mensponsori kegiatan saya, dan kali ini juga disponsori lagi oleh Love Health. Nah, silakan teman-teman, apa itu Love Health? Ya, salah satunya adalah obat herbal. Ya, kita lihat dulu videonya sebelum kita mulai. Hiding so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Lost in the city, both ways, I ran right through all my options. Can't seem to keep my eyes bulged, I got tissues in my pockets. I'm sensitive, probably wanna duck when I throw a fit. Been through some shit, with my heart on my sleeve, so it's hard to miss. Tell me that you keep me safe and never let this fade. Oke, yes. Ya, teman-teman sekalian, kita open cam dulu ya. Yes. Biar saya lihat dulu teman-teman semuanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Kasih jempol dulu dong. Ya. Yes. Oke. Ya, apa kabar? Kabar. Kabarnya kalian gimana nih teman-teman? Kalau memang oke, kasih jempol dulu di depan kamera. Ya, oke. Karena ini nanti kita akan bicara tentang meditasi, kita akan bicara tentang eh, 12 karakteristik pikiran bawah sadar. Ini buat nambah pemahaman teman-teman bagaimana kita harus mengenal karakteristik pikiran bawah sadar kita. Jangan-jangan kita nggak mengenal pikiran bawah sadar kita. Jangan-jangan kita nggak mengenal karakteristik sehingga afirmasi, sugesti yang kita lakukan itu nggak pernah powerful karena kita nggak mengenal karakteristik pikiran bawah sadar kita. Terus nanti teman-teman juga akan belajar meditasi dan sekaligus teman-teman nanti akan saya ajak untuk melakukan afirmasi untuk diri sendiri. Ya, untuk itu, ya. Nanti di e-book saya akan perjelas lagi karena di e-book saya itu ada 9 hukum pikiran. Ya, 9 hukum pikiran ini teman-teman juga harus paham, ngerti banget karena saya jelaskan secara rinci di situ di e-book saya. Dan dengan demikian, harapan saya ketika teman-teman sudah membaca e-book itu, Anda semakin paham tentang pikiran bawah sadar. Tentang pikiran bawah sadar. Oke ya, siap untuk belajar malam ini. Ini aku mau serius nih. Biasanya kita guyon-guyon, tapi sekarang aku mau serius sama kalian ya. Oke, teman-teman sekalian. Menurut kalian ini semua, apakah kalian sudah mengenal tentang pikiran bawah sadar? Sudah mengenal pikiran bawah sadar? Sudah mengenal? Apakah kalian sudah mengenal diri kalian sendiri? Nggak pasti. Eh?
Belum Siapa pasti. yang mau jawab? Tidak, Martina. Mbak Martina, oke. Mbak Martina, apakah kamu mengenal diri kamu beneran? Tidak sepenuhnya. Belum Tidak sepenuhnya. sepenuhnya. Berapa persen kamu kenal sama diri kamu? Ya, antara 65 sampai 70. Antara 65 sampai 70, 30% kamu nggak ngerti tentang kamu. Oke, benar ya? Ya, Paham, oke. Yang lainnya mungkin ada yang belum kenal sama diri masing-masing? Nggak tahu juga? Nggak tahu juga? Padahal ini penting loh. Gimana kita mau melakukan suatu perubahan kalau kita sendiri tidak mengenal diri kita coba? Kira-kira teman-teman ngeblank nggak? Makanya gini, orang yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya itu benar. Orang yang tidak mengenal pikirannya, maka dia tidak mengenal juga dirinya. Orang yang tidak mengenal tentang pikiran bawah sadarnya, maka dia juga akan sulit sekali untuk memprogram ulang pikirannya, pikiran bawah sadarnya. Nah, di kesempatan malam ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal dulu karakteristik pikiran bawah sadar. Oke, mengenal dulu karakteristiknya. Pikiran bawah sadar kita tuh karakteristiknya seperti apa sih? Jadi, gimana kita mau mengenal sesuatu atau mengenal seseorang kalau kita nggak ngerti karakteristik itu? Gimana kita mau bekerja sama dengan pikiran bawah sadar kita? Atau kita, katakan gini, pikiran bawah sadar ini orang lain, katakanlah orang lain. Gimana kita mau bekerja sama dengan orang lain kalau kita tidak mengenal karakteristiknya? Harapannya ketika kita mengenal karakteristiknya, ya sebuah kerjasama ini akan terjalin dengan baik. Makanya di malam ini bonusnya teman-teman akan mengenal karakteristik pikiran bawah sadar. Harapannya ketika mengsugesti, mengafirmasi atau ingin merilis mental block yang kita punya ini, ya kita menyadari ada sesuatu mental block, kita mengenali dulu karakteristik yang ada dalam pikiran bawah bawah sadar kita. Oke, aku sambil silo sambil meditasi nih sebenarnya. Kita santai aja ya malam ini ya, kita santai. Nah, teman-teman sekalian, saya langsung kasih slide ke kalian. Langsung kasih slide. Oke. Ya, nanti silakan nanti kita akan diskusi ya. Oke, inilah pertanyaan. Pertanyaan yang paling mendasar. Apakah Anda sudah bahagia? Dibedain antara bahagia dan bersyukur dibedain. Jujur sama diri sendiri, apakah Anda sudah bahagia? Ada yang mau menjawab ini? Dengan versi yang masing-masing boleh deh. Apakah Anda sudah 50% merasa bahagia, Coach. bahagia? Gimana, gimana? 50% bahagia, 50% masih mencari kebahagiaan. 50% lagi mencari kebahagiaan. Ini dengan siapa nih? Saya dengan Median Rahma Saputra, Coach. Oh, Median. Oke, Mas Median. Baru 50% merasa bahagia, betul? Oke, yang lainnya, yang lainnya, yang lain. Apakah Anda sudah merasa bahagia? Ya, jawab tidak. Hah? Belum sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya. Belum Mbak, sepenuhnya bahagia. belum sepenuhnya bahagia. Oke, Iya, Mbak Denis belum sepenuhnya bahagia. Siapa lagi yang belum iya. sepenuhnya bahagia? Angkat tangan deh. Dan ini maaf, saya nambahin. Soalnya Oke, bahagia ini kan bentuknya abstrak ya. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Nah, pada saat kita sedih, itu apakah kita balik lagi ke bahagianya lama atau tidak? Dan apakah itu bisa dikategorikan bahagia atau tidak? Kayak gitu, Coach. iya, Itu iya. yang jadi Aku agak juga nggak bingung. mendefinisikan bahagia. Makanya saya tadi bilang, bahagia itu dengan versi yang masing-masing. Kan gitu kan? Bahagia dengan versi yang masing-masing. Saya juga tidak mau membatasi arti kebahagiaan itu. Makanya saya tanya, jujur sama diri kalian dengan versi yang masing-masing, apakah Anda sepenuhnya sudah bahagia? Oke, Coach. Belum. Belum. Kan ngono ya, enak toh.
Yang lainnya apakah merasa belum juga bahagia? Amber. Penuh. Ini awal-awal materi langsung saya ajak mikir nih. Belum, benar. Mbak Riani, Adinda belum juga? Sudah. Belum. Nggak pakai pemanasan gitu. Nggak pakai pemanasan, langsung gua genjot aja nih langsung ya. Langsung gua genjot aja. Mbak Ari, belum sepenuhnya atau sudah sepenuhnya? Masih 80%. Masih 80%. 20% Oke. belum. Masih 80% ya. Oke. Terserah aja, Nada, makanya ini pakai versinya masing Mbak Nada. Belum. mikrofonnya belum ini. Hah? Mikrofonnya Bu Nada belum dinyalakan. Oh, mikrofonnya belum di unmute dulu. 80% bahagia. 80% bahagia. Mantap. Berarti belum sepenuhnya Anda merasa bahagia. Mutik lagi pura-pura bahagia. Lagi pura-pura bahagia. Oke, teman-teman ya. Pura-pura bahagia itu gampang. Pura-pura bahagia itu gampang. Oke. Ini kan Pura-pura gini, langsingan. kenapa Yang saya sulit pura-pura memancing ini langsing dulu? itu. Ya. Yang paling sulit adalah pura-pura langsing ya. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya ngomong tentang kebahagiaan dulu? Karena ini yang sering ditanyakan ke saya. Ini yang sering dikeluhkan ke saya. Coach, aku nggak bahagia. Coach, aku kok sedih terus. Coach, aku kok sial terus. Coach, aku kok susah move on dan sebagainya. Coach, aku kok kurang ini kurang itu dan sebagainya. Sehingga bahagia itu menjadi satu kata yang saya pikir ini satu kata yang dimiliki oleh semua orang. Berikut dengan sisi negatif di balik kata bahagia itu tadi. Ini yang paling dasar. Makanya salah satu kebutuhan banyak orang adalah mereka merasa bahagia. Tapi apakah kita bisa merasakan kebahagiaan itu? Makanya saya men-trigger dulu ke teman-teman, karena nanti urusannya adalah bagaimana Anda menimbulkan rasa bahagia dengan teknik meditasi yang simple, ya, yang simple dulu, sederhana dulu, tapi fokusnya Anda nanti durasinya. Jadi teknik meditasi yang akan saya kasih ke teman-teman itu teknik meditasi yang durasinya cuma 3-5 menit, tapi langsung memunculkan rasa bahagia. Nangkap ya? Terus nanti saya akan cerita kepada teman-teman sekalian, kenapa kok Anda sulit bahagia, kenapa kok Anda sulit untuk menerima sesuatu, kok Anda masih memiliki kecemasan, kok Anda mempunyai pola-pola yang sama yang merugikan Anda, dan Anda nggak bisa keluar dari situ. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, apakah Anda bersedia untuk memunculkan rasa bahagia itu untuk hal-hal yang jauh lebih bahagia ke depannya? Kalau memang oke, Anda kasih jempol ke saya dulu. Ya, Anda kasih jempol ke saya dulu. Oke ya. Nah, saya ingin teman-teman nanti belajar, karena pada dasarnya meditasi itu, saya nggak ingin meditasi itu cuma muncul rasa tenang doang. Rugi kalau cuma tenang doang. Ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan meditasi secara simple, terus kedua, Anda juga punya anchor-nya, Anda juga bisa fokus pada apa yang ingin Anda tuju, Anda juga bisa memaksimalkan potensi Anda. Dengan catatan, semua hal yang saya ajarkan di malam ini, Anda melakukannya dengan rutin. Oke, dengan rutin. Oke. Nangkap ya di sini. Oke, selanjutnya. Nah, saya akan ngajarin teman-teman dulu ya untuk belajar tentang meditation state relaxation. Ya, toh. Meditation state relaxation adalah sebuah teknik yang sederhana sekali. Yang sederhana sekali. Saya tidak ingin teman-teman langsung melakukan meditasi yang langsung berjam-jam, 30 menit dan sebagainya. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda dikit-dikit aja, 3 menit, 5 menit, tapi ini powerful karena Anda lakukan bisa dimanapun, dalam kondisi duduk,
atau dalam kondisi bersila, ya, dalam kondisi lagi nunggu tamu, lagi nunggu jualan dan sebagainya, Anda bisa melakukan ini. Anda bisa melakukan ini. Dan gitu. Nanti akan saya bantu arahkan biar apa? Biar teman-teman bisa fokus tujuan dari meditation state relaxation itu apa. Nah, prinsip dari meditation state relaxation ini satu, ya, Anda harus punya niat yang kuat dulu. Oke. Harus punya niat yang kuat dulu. Anda silahkan Anda searching di Google bahwa banyak manfaat dari meditasi ini sebenarnya. Ya, banyak manfaat dari meditasi ini. Makanya tidak perlu saya jelaskan lagi, baik manfaat secara kesehatan maupun secara mental itu manfaatnya banyak sekali. Kalau saya rangkum tuh ada sekitar 18 manfaat yang bisa Anda dapatkan dari meditasi. Hanya perkaranya teman-teman tidak rutin melakukan ini. Padahal prinsipnya mudah, ya, prinsipnya mudah sekali. Hanya 3 sampai 5 menit saja. Oke. 3 sampai 5 menit saja. Nah, prinsip pertama adalah teman-teman harus punya niat yang kuat dulu. Bahwa nawaitunya niatnya teman-teman mau meditasi. Oke. Sehingga Anda fokusnya selama 3 menit sampai 5 menit ini Anda bermeditasi. Ketika Anda bermeditasi, berarti hal-hal di luar kaitannya dengan meditasi ini Anda kesampingkan dulu. Itu namanya niat yang kuat tuh begitu. Anda kesampingkan dulu. Oke. Anda kesampingkan dulu. Anda niatnya bermeditasi dulu. Itu dulu, secara umum. Yang kedua adalah fokus pada keteraturan. Ini slide bisa dibaca ya. Slide bisa dibaca ya. Fokus pada keteraturan. Artinya apa? Ya, artinya apa? Dari segi nafas Anda harus teratur. Ya, nafas harus teratur. Nah, di teknik yang saya berikan yang simple, yang modern kali ini, gitu ya, nafasnya tidak perlu Anda tarik terus hembuskan lewat mulut, itu nggak perlu. Normal aja, kayak ambekan, kayak bernapas setiap hari. Oke, kayak bernapas setiap hari. Bernapas saja. Terus nggak usah di ho 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 gitu, nggak perlu. Biasa aja. Ya, biasa aja. Biasa aja ngelakuin itu. Ya, nggak perlu kayak gitu juga. Anda seolah-olah kayak duduk biasa sambil nunggu tamu atau sambil nunggu antrean, Anda lakukan itu. Oke. Kedua, nanti Anda juga tutup mata. Oke. Anda tutup mata. Dan ini yang saya lakukan selama 3 sampai 5 menit. Saya hanya melakukan ini selama 3 sampai 5 menit. Nggak kurang, nggak lebih dari situ. Ini yang rutin saya lakukan. Yang ketiga, Anda juga harus memiliki anchor. Ya, anchor itu kunci untuk mengakses ke meditation state relaxation. Ya, untuk Anda posisi meditasi, Anda posisi relax, ya, Anda harus pakai anchor ini. Ini sing bunyi-bunyi handphone sampai ya. Ya, itu. Yang ketiga itu. Terus yang keempat, ada batasan waktu. Ya, tidak perlu lama-lama sampai 15 menit, 30 menit, 1 jam, tidak perlu lama-lama. Orang 5 menit kalau Anda bersila aja, kalau tidak pernah bersila aja bisa semutan. Yang gitu. Bisa kesemutan. Sehingga yang saya ajarkan teman-teman tidak perlu sampai segitunya lama-lama, tapi cukup 3 sampai 5 menit Anda lakukan ini. Tapi rutin. Ya, tapi rutin. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Pikiran bawah sadar kita kalau tidak terbiasa dengan meditasi, biasanya nerawang kemana-mana. Anggap nggak? Kalau pas kita meditasi jangan gitu, pas sholat kita mikirnya macam-macam beneran. Apalagi pas kita nggak sholat meditasi, itu mikir kumbahan, mikir cucian, mikir tagihan, ya toh, mikir belum masak, ya toh, dan mikirnya macam-macam. Sehingga teman-teman harus saya latih 3 sampai 5 menit dulu untuk tidak memikirkan itu. Mbak Deni siap ya? Mbak Deni Wonosobo betul ya?
Mbak Deni merasa kok ini nge-lag ya Mbak Deni ya. Oke, ya wes. Kita nge-lag tenang. Nah, makanya saya latih antara 3 sampai 5 menit, tidak usah panjang-panjang. Tapi 3-5 menit Anda tidak memikirkan apapun. Anda hanya fokus pada diri Anda fokus pada ketenangan Anda fokus nanti sing mbok cungkil apa, yang Anda mau buang apa. Selama 3 sampai 5 menit. Selama 3 sampai 5 menit ini yang harus Anda lakukan. Terus yang kelima, perlu namanya pengkondisian. Ya. Apa yang dimaksud dengan pengkondisian itu? Bahwa Anda dalam kondisi yang aman, Anda dalam kondisi yang nyaman, Anda dalam kondisi yang tenang, Anda dalam kondisi yang tidak terganggu oleh apapun. Contoh, Anda adalah tipikal orang yang sulit untuk berkonsentrasi, maka usahakan Anda dalam situasi atau kondisi yang tenang, nyaman. Ya, oke. Terus, coach boleh nggak di kamar mandi? Yuk, nggak apa-apa kalau di kamar mandi Anda sambil jongkok gitu, asal nggak kebablasan tidur. Ya, toh. Anda bedakan antara meditasi dengan tidur. Daripada Anda lama-lama 15 menit, 30 menit habis itu ngorok, mending Anda fokus selama 3 sampai 5 menit. Anda tidak tidur, tapi Anda fokus dengan ketenangan Anda, dengan Anda rileks dan nyaman itu. Paham ya? Berarti Anda harus dikondisikan. Ya, harus dikondisikan. Baik tempat duduknya, suasananya. Ternyata kok ada waktu jeda nungguin, ada waktu jeda 5 menit, Anda bisa ambil posisi. Karena ini penting banget. Karena nanti ketika Anda sudah, pikiran bawah sadar Anda sudah terbiasa dengan itu, ya, dimanapun Anda akan terbiasa dengan itu. Anda sudah bisa mengabaikan hal-hal yang mencoba mensabotase atau mencoba menggagalkan meditasi Anda ini. Ini yang teman-teman harus mulai ngerti dulu. Kenapa harus kita belajar 3 sampai 5 menit saja cukup. Ya. Yang keenam, ikhlas untuk tenang. Oke ya. Ikhlas untuk tenang. Artinya apa? Biasanya orang sulit sekali untuk meditasi karena pikirannya lagi carut marut, betul nggak? Pikirannya lagi carut marut, susah banget untuk meditasi. Apalagi kita punya kejengkelan sama seseorang, apalagi kita punya luka batin sama seseorang, apalagi kita punya kemarahan yang besar sama seseorang itu. Sehingga meditasi yang muncul adalah gambar itu. Gambar orang itu, atau gambar peristiwa itu, atau gambar keriuhan yang sedang kita hadapi itu. Nah, gambar-gambar itu akan memunculkan emosi-emosi yang marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Itu yang akhirnya menggagalkan sebuah tindakan atau aksi yang berupa meditasi. Nah, teman-teman belajar di sini. Belajar cukup 3 sampai 5 menit Anda fokus dengan ketenangan itu. Cukup 3 sampai 5 menit Anda belajar untuk fokus mengabaikan atau fokus untuk merilis perasaan kecemasan Anda, perasaan kekhawatiran Anda, perasaan marah Anda. Alon-alon tapi kelakon. Ya, pelan-pelan tapi Anda bisa mencapai itu. Begitu pula dalam konteks keagamaan sebenarnya juga dilakukan ini. Anda tidak perlu yang panjang-panjang tapi pendek-pendek tapi konsisten, daripada Anda panjang-panjang tapi nggak konsisten. Benar nggak? Mending Anda baca umpamanya surat-surat pendek tapi konsisten setiap pagi, siang, sore, malam Anda baca pendek-pendek, daripada Anda panjang-panjang baca tapi mau setahun sekali atau sebulan sekali. Sebulan sekali urung karuan. Kan gitu. Itu Tuhan kan senang yang konsisten sebenarnya. Nah, ini yang begitu pula dengan meditasi ini bagus untuk pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran bawah sadar kita sudah terbiasa 5 menit sudah bisa melakukan konsentrasi itu, maka Anda punya potensi untuk bisa menaikkan durasinya dulu. Ya, menaikkan durasi dari 10 menit, 15 menit. Sebenarnya tidak perlu jam-jaman untuk level-level yang sederhana ini, untuk kita meng-create diri kita itu cukup 3 sampai 5 menit Anda sudah cukup powerful. Nah,
Namun teman-teman harus saya jelaskan dulu, kenapa kok kita itu tidak paham tentang pikiran. Ya. Ini nanti langsung saya share ke teman-teman ya, saya share ya, bahwa pikiran itu ada tiga, ya toh. Ada tiga, conscious mind, subconscious mind, unconscious. Oh ini saya salah ambil ini. Nanti saya jelaskan bawahnya isinya apa ya. Ini saya salah ambil JPEG-nya ya. Saya salah ambil fotonya. Nanti saya revisi ya. Nah, conscious mind nanti isinya apa, subconscious mind isinya apa, unconscious mind isinya apa. Ini belum saya ngambil fotonya salah. Nggak apa-apa ya, mohon dimaafkan ya. Nanti saya revisi. Yang jelas, conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. Conscious mind adalah pikiran sadar, subconscious mind adalah pikiran bawah sadar, unconscious mind adalah pikiran tidak sadar. Ini yang ada di dalam diri kita. Garis besarnya adalah 10% adalah pikiran sadar kita, 90% adalah pikiran bawah sadar kita dan pikiran tidak sadar kita. Nanti ini relate dengan 12 karakteristik pikiran bawah sadar. Nah, sebelum kita ke sana, ayo saya mau bantu teman-teman dulu untuk kita fokus dulu. Secara 3-5 menit, teman-teman ngambil posisi meditasi state relaksasi, yang Anda pengkondisian, Anda fokus, benar Anda pura-pura nggak dengar, Anda pura-pura nggak punya masalah, Anda pura-pura nggak punya beban dan sebagainya, Anda fokus mencapai ke ketenangan dulu. Nanti saya mau cek teman-teman selama 3-5 menit ke depan, apakah teman-teman sudah merasakan ketenangan? Nggak ngantuk ya. Kalau Anda ngantuk, berarti Anda sebenarnya fail. Anda harusnya biasanya kalau meditasi, yang terjadi adalah ketika Anda meditasi, Anda bangun tuh seger. Oke. Efeknya adalah ketika Anda bangun, itu Anda seger, tenang, bisa guyu dewi, bisa ketawa-ketawa sendiri gitu. Ya, bisa senyum-senyum sendiri. Ini efek yang secara langsung yang saya rasakan ketika saya melakukan meditasi. Oke, nggak tidur. Anda bedakan ya. Anda bedakan antara Anda meditasi tertidur, berarti Anda untuk di meditasi dasar ini, berarti Anda fail. Anda fail. Nah, ini nanti saya pandu dengan musik, hanya dengan durasi 3-5 menit, Anda belajar, Anda kondisikan. Ingat, prinsipnya adalah Anda punya niat yang kuat dulu, yang kedua Anda fokus pada keteraturan, yang ketiga Anda memiliki anchor, nanti akan saya pasang anchor-nya. Yang keempat ada batasan waktu, yang kelima ada pengkondisian, yang keenam Anda ikhlas, Anda tenang. Ya. Anda ikhlas untuk tenang. Nah, anchor-nya nanti gini aja. Anchor-nya nanti gini aja. Oke. Dua-duanya Anda kayak gini. Oke, bukan gini. Ini namanya kalau ngerjain, kamu kemana? Oke, ya. Bukan itu. Tapi ini. Ya. Paham ya? Oke. Ini apa? Mbak Nada ngapain? Bukan gini, kali ini mah gemes namanya. Ya. Oke ya. Jadi ini nanti ditaruh di atas paha. Oke. Bukan paha tetangganya, tapi pahanya masing-masing. Ya. Nangkep ya? Oke. Jangan nyari paha ayam, karena paha ayam bagusnya untuk dimakan. Bukan untuk meditasi. Oke? Sepakat? Nah. Nah. Aku kok salah ngambil, maklum wis tua ya, jadi ngambil JPEG-nya kok ngambil JPEG yang lama. Oke, yes. Oke teman-teman, berarti pertama niatnya Anda totalitas dulu selama 3-5 menit, terus Anda kondisikan benar, nanti akan saya pandu teman-teman. Syukur-syukur teman-teman on cam ya, jadi biar saya tahu frekuensi teman-teman sebenarnya sudah nyampe di situ apa belum. Ya, kalau teman-teman on cam akan jauh lebih powerful, saya bisa lihat Anda dalam posisi yang benar atau tidak untuk meditasi itu. Ya, silakan belajar totalitas teman-teman on cam.
Kalau mungkin sinyalnya kurang oke karena on cam, terus ini bisa nggak dipakai setelah sholat gitu? Bisa banget. Justru gini loh, justru ketika saya pakai gini, ketika Anda habis sholat, Anda lakukan ini sekitar 3 menit, baru Anda lakukan ini, wiritan, doa, itu Anda lakukan. Karena posisi frekuensi Anda sudah di frekuensi itu. Ini teman-teman bisa lakukan sebenarnya. Oke, wait dulu. Oke, sekarang silahkan teman-teman dalam posisi bersila boleh, dalam posisi duduk biasa boleh, tapi challenge kalian adalah 3-5 menit menemukan atau menumbuhkan rasa tenang itu. Ya. Rasa tenang itu yang Anda dapat. Tenang gimana Coach? Tenang secara pikiran, tenang secara fisik. Oke. Tidak ngantuk ya. Kalau ngantuk Anda salah besar. Karena meditasi itu sebenarnya proses terjadi metabolisme tubuh ini sehingga Anda bugar. Ya, sel-sel dalam tubuh ini langsung merecovery dengan cepat, meregenerasi dengan cepat, terus Anda bugar. Bukan Anda tertidur. Bukan Anda tertidur. Anggap ya. Oke. Ya wes. Oke, sekarang Anda niatkan, Anda atur nafas dengan keteraturan tadi, hembuskan nafas dan sebagainya. Anda tahu, Anda tutup mata, saya akan menghitung 1, 2, 3, Anda lakukan itu. Anda lakukan, Anda tutup mata, Anda atur nafas Anda, tidak perlu Anda nafas biasa aja, ya. Mudah-mudahan nafas Anda nggak bau jengkol, mudah-mudahan ikat gigi kabeh, mudah-mudahan, gitu ya. Gitu. Udah, terus pasang anchornya, Anda tutup mata. Terus nanti akan saya bantu dengan musik, ya. Tapi tidak tertidur, ya. Tidak tertidur. Anda buang dulu kegelisahannya, Anda buang dulu kecemasannya, Anda cari ketenangan yang ada dalam diri Anda. Gitu. Nanti akan saya pandu pelan-pelan ya. Akan saya pandu pelan. Oke. Oke, saya akan hitung 1, 2, 3. Anda mulai. 1, 2, 3. Anda mulai. Tuh, bagus sekali. Saat ini Anda meniatkan diri Anda untuk melakukan sesi meditation state relaxation, di mana pikiran dan tubuh Anda niatkan, Anda izinkan untuk masuk dalam kondisi yang rileks, nyaman dan tenang. Anda atur dengan baik nafas Anda. Bagus sekali. Selama kurang lebih 3-5 menit ke depan, tugas Anda adalah menimbulkan atau menumbuhkan rasa ketenangan ini. Anda belajar dengan ketenangan ini.
Anda merasakan dulu ketenangan ini. Namun apabila yang muncul dalam diri Anda adalah perasaan kegelisahan, perasaan kecemasan yang mengganggu Anda, atau perasaan-perasaan lain yang mengganggu Anda, Anda tetap fokus pada setiap hembusan nafas ini. Anda tenang, Anda rileks, Anda nyaman dulu. Izinkan, niatkan setiap aliran darah Anda ini mengalir dengan lancar. Setiap degup jantung Anda ini memompa darah Anda dengan sangat sempurna. Setiap hembusan nafas itu adalah hembusan nafas yang membuat Anda nyaman, rileks. Bagus sekali. Yes. Bagi Anda yang mungkin sekarang ini lagi memiliki kecemasan yang luar biasa, kecemasan yang mengganggu Anda. Bagi Anda yang mungkin memiliki kegelisahan yang luar biasa yang mengganggu Anda, yang mengganggu Anda. Bagi Anda yang mungkin memiliki ketakutan, kekhawatiran, atau sakit hati sekalipun yang mengganggu Anda boleh membayangkan bahwa perasaan-perasaan negatif itu Anda masukkan terlebih dahulu di sebuah kotak. Nama kotak ini adalah kotak hitam. Bayangkan, rasakan, dan dengarkan semua hal itu Anda masukkan di dalam kotak hitam terlebih dahulu. Kalau memang ada kecemasan, kekhawatiran yang menghambat munculnya ketenangan dalam diri Anda ini, oke. Selanjutnya, fokus Anda adalah Anda merasa tenang, Anda merasa nyaman. Saya akan membiarkan beberapa saat agar teknik ini bisa Anda jalani setiap harinya nanti.
Bagus sekali. Anda ikhlas untuk tenang sekarang. Oke. Oke. Sekarang saya akan menghitung 1, 2, 3 perlahan-lahan. Anda membuka mata sesuai yang diizinkan oleh diri Anda. 1, 2, 3. Perlahan-lahan Anda buka mata Anda. Oke. Good. Bagus sekali. Kita santai dulu ya. Ini meditasi yang simple karena saya ingin teman-teman bisa mempraktekkan itu anytime, anywhere, dimanapun gitu. Ya. Saya mau nanya sama Anita dulu. Anita gimana rasanya? Enak kok ini ya. Nggak perlu lama-lama. Oh, di unmute dulu, di unmute dulu. Yes, monggo. Selama 3 sampai 5 menit ini tadi, apa yang kamu rasakan? Lebih apa ya? Lebih plong sih, lebih enak sih kayaknya. Lebih tenang, Lebih tenang. lebih gampang. Jadi kan tadi waktu suruh masukkan perasaan-perasaan negatif-negatif yang muncul ke kotak hitam itu tadi kan begitu lebih kayak kerasa ada yang lepas gitu aja. Oke. Oke. Itu yang kamu rasain ya? Oke. Iya. Oke, boleh. Ya, memang itu yang dirasain. Tapi nggak ngantuk kan? Enggak ngantuk. Nggak ngantuk ya? Oke. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Kuti nih. Mbak Kuti gimana? Apa yang dirasain? Unmute dulu. Ya, Yes. udah. Sinyalnya jelek, Coach. Sinyalnya jelek. Coba maki-maki sinyalnya. Oh, nggak yang penting suaranya aman. Ya, enak sih. Maksudnya nggak ada beban. Oke. Sejenak melepaskan beban yang ada. Oke. Kayak judul lagu ya itu ya. Melepaskan beban yang ada itu. Curcol. Iya. Oke. Jadi saya tuh lagi mengamati gini, lagi mengamati teman-teman. Karena banyak meditasi yang buat saya tidak bisa kita aplikasikan setiap hari karena meditasinya terlalu lama, gitu ya, terlalu lama. Bahkan kemampuan pikiran bawah sadar setiap orang itu sangat berbeda-beda ketika melakukan meditasi itu. Makanya saya latih teman-teman untuk apa? Untuk bisa melakukan meditasi dengan cara yang simple tapi ini berdampak powerful apabila teman-teman melakukan ini secara rutin. Kalau bisa sehari 3 kali bagus, tapi bisa lebih dari itu, bisa lebih dari itu, ya, bisa lebih dari itu. Mbak Deni sudah ngerasain, Mbak Deni pernah meditasi sebelumnya, Mbak Deni? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oke. Belum pernah. Dan ini pertama kalinya kamu belajar meditasi, benar ya? Ya. Ya. Meditasi ala Coach Dani sih sebenarnya. Ya. Oke. Apa yang dirasain sekarang? Hangat ya. Apa? Hangat.
Sinyalnya putus-putus itu kayak ngomong sama robot saya. Gimana? Eh, Anget gitu tubuhnya Hangat. hawanya itu ya anget. Ah, Kayak ada Oke. blower di belakangnya gitu. Sangar ini. Oh, Oke, oke, oke. Kayak ada blower ya di belakang. putus sih ya. Ini sinyalnya Alexa. Habis hujan nih di sini yo. Di sini. Iya, 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 iya. Alhamdulillah bisa hujan. Jogja belum hujan. Soalnya sampai sekarang. Tapi intinya kamu merasakan sesuatu yang berbeda, yaitu tenang, lebih hangat gitu ya. Iya, iya. Bener ya Mbak Lebih Deni ya? ya anget ya. Heeh. Tadi kan yo ya ada cemas lah, ada sesuatu gitu. Masih ada Terusan kecemasan dikit. tetap ada, Masih ada kecemasan dikit, betul. tapi tidak seperti tadi, Oke, tidak sekuat tadi. oke. Ya. Nah ini kembali lagi teman-teman. Ternyata kemampuan pikiran bawah sadar kita berbeda-beda. Oke, berbeda-beda. Nah permasalahan kita tuh kalau sudah diajari meditasi, ternyata prinsip dari meditasi itu simpel banget, tapi kita nggak melakukan itu setiap hari. Cukup 3 sampai 5 menit. Makanya saya campaign ke teman-teman, ayo belajar yang simpel-simpel aja, tapi selama 3 menit sampai 5 menit Anda lakukan secara rutin. Rutin aja, biar pikiran bawah sadar ini paham, terus Anda bisa fokus. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda masuk tadi meditasi, ada nggak yang berusaha untuk mensabotase agar Anda gagal untuk tenang? Ada nggak? Ngerti pikiran apa, muncul apa, dan sebagainya. Itu baru 3 menit loh. Ada aku Dani. Ada ya, Mbak Martina? Ya. Jadi Yes. awalnya itu kayak mengajak saya untuk, yuk kamu jelajah aja, kamu pergi. Nah itu saya serasa kayak melayang, terus saya tarik lagi. Enggak boleh. Orang saya disuruh fokus di sini kok diajak pergi, itu terus. Nah kemudian ada kesempatan untuk memasukkan segala kekhawatiran, segala macam ke dalam kotak hitam. Nah itu saya masukin, saya kunci, saya lakban, ya pokoknya dalam bayangan itu saya melakukan hal seperti itu. Pokoknya kotak ini tidak boleh terbuka. Ya. Kamu kunci, kamu lakban, itu hubungannya apa? Biar tidak mengganggu saya selama saya Oh iya, meditasi. emang mau kamu paketin ke Jogja, nggak habis dilakban? Enggak ya? Enggak. Kunci gembok aja udah selesai sebenarnya. Ngapain dilakban gitu? Maksudnya gitu. Nggak tahu, Ya. terlalu kreatif pikirannya kayak melihat lakban langsung di ini. Nah kemudian setelah saya melakukan hal itu, saya melihat ada anak kecil yang tersenyum pada saya. Kemudian dia nggak ngajak saya pergi, tapi dia mengajak saya tersenyum, selalu tersenyum di situ. Dan merasa, tenang banget ya. Ini siapa ya? Kok kayaknya kalau lihat dia tuh suasana hati itu enak, happy, tenang gitu. Nah itu sampai titik terakhir dia masih selalu mengajak senyum. Aku masih bengong ini. Kok kamu sampai segitunya ya? Terus nggak apa-apa. Yang penting kamu tenang dulu ya. Dapat ketenangan itu dulu ya. Dan ternyata so simple, hanya 3 sampai 5 menit kita bisa mendapatkan itu, betul nggak? Tapi benar, ketika kita mau masuk lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman, itu ada aja yang mau berusaha untuk menggagalkan itu, betul nggak? Mbak Adinda, benar nggak? Ya, ada aja yang mau mencoba untuk menggagalkan itu. Makanya kenapa butuhnya latihan 3 sampai 5 menit itu, biar pikiran bawah sadar kita tuh terlatih, sehingga dimanapun, bahkan kalau sudah terlatih itu, di tempat berisik pun, di mall katakanlah begitu, kita bisa melakukan itu. Tapi kalau belum terbiasa, coba cari pengkondisian yang memang bisa membantu kita itu. Tapi nanti kalau pikiran bawah sadar kita sudah terbiasa melakukan itu, Bu, Anda tuh ada di karaokean, diskotik, mau di mall, mau di apa, Anda bisa melakukan itu. Sebenarnya bisa melakukan itu. Ya, kita bisa melakukan itu. Tidak harus di tempat-tempat yang sepi, hening, dan sebagainya. Itu.
Nah, ini teman-teman, kenapa kok saya harus ajarkan sesuatu yang simpel dulu, nggak perlu yang aneh-aneh. Ketika muncul kecemasan, kok aku masih cemas, kok aku masih khawatir, kok aku masih was-was, itu ya sudah, imajinasikan, visualisasikan seolah-olah kecemasan itu, kekhawatiran itu, ketakutan itu dan sebagainya Anda masukkan ke kotak hitam. Terus nanti ada muncul pertanyaan, ya ada muncul pertanyaan. Terus kapan buka kotak hitamnya? Ada yang bertanya-tanya itu nggak? Hah? Bertanya Benar? betul dibuka apa enggak itu aja. Gimana Mbak Deni? Butuh dibuka apa enggak itu kotak hitamnya itu? Perlu Perlu dibuka dibuka atau apa tidak? enggak? Iya, perlu dibuka apa enggak kotak hitamnya? Atau harus dibuang gitu? Apakah harus dibuang? Harus dibuang atau harus dibuka gitu nantinya? Nah, ini Negatif ya. pertanyaan yang saya pertanyakan dulu juga sama guru saya sebenarnya. Ya, apakah kotak ini tetap gua simpan atau kotak ini harus gua hanyutkan di sungai atau saya buang dan sebagainya. Atau Kembali dibuka lagi, suatu saat gitu? atau dibuka suatu saat, ya toh. Itu juga pernah saya tanyakan sama guru saya. Nah, based on urgensinya dulu. Karena kan saya tidak tahu ketakutan Anda itu karena apa. Betul? Traumanya karena apa? Itu dulu. Tapi intinya ketika kita belum siap membuka kotak hitam itu, ya nggak usah dibuka. Apalagi pikiran bawah sadar kita belum terlatih betul untuk bisa mengendalikan itu. Tenang aja dulu. Munculkan tenang aja dulu. Ya. Kecuali kita sudah bisa melakukan namanya self-talk ultimate yang advance, itu lain cerita. Halo, Mbak? Self-talk ultimate yang advance itu lain cerita. Kecewa kita, dendam kita, marah kita, dan sebagainya kita bisa olah. Bahkan kita bisa temenan sama mereka. Kita bisa ngobrol sama mereka. Itu. Tapi kalau kita belum bisa, wong, kita baru masuk fokus pertama aja, kita masih ada yang gangguin, ada yang mencoba mensabotase, ada yang mencoba untuk ini dan sebagainya. Ya kita fokus itu dulu. Makanya kotak hitam itu dibiarkan dulu, nanti kalau seandainya kita butuh buka, kita buka di waktu yang tepat. Oke. Kalau itu terlalu menyakitkan dan wah, pokoknya buka itu buang ya monggo, karena itu kotak-kotak hitam kalian. Kan gitu. Kalau Mbak Deni tadi sampai dilakukan, kalau perlu di packing yang rapi, dikasih alamat Pos Dani Yogyakarta, kan dikirim paket JNE, Kak Popo, saya terima. Kan. Plus ono cemilan-cemilannya nanti kalau bisa. Kan gitu. Ya, bercanda. Kalian awal-awal langsung bikin sepaneng kasihan ya. Tapi ini loh kembali lagi, kita pengen melakukan sesuatu yang simple tapi powerful dan Anda bisa melakukan itu. Dan memang yang saya lakukan setiap hari adalah saya berusaha mencapai ke titik itu. 5 menit aja cukup, gak usah lama-lama. Kalau teman-teman yang muslim, Anda habis sholat, Anda bisa melakukan itu. Habis itu dilanjut dengan wirid, dan sebagainya. Atau wiritan dulu selesai, habis itu Anda duduk, termenung dulu, masuk dalam kondisi itu. Oke, biar habis sholat itu punya dampak powerful yang bagus. Bagi teman-teman yang sedang mau beribadah dan sebagainya, dengan agamanya masing-masing, Anda juga bisa melakukan itu. Kan gitu. Asal ciri-ciri meditasi itu berhasil, Anda tidak ngantuk. Oke ya? Anda tidak. Makanya lakukan itu dalam kondisi yang benar-benar sadar. Oke ya? Bukan kriip-kriip mau tidur, kriip-kriip terus mau tidur, terus Anda melakukan meditasi, terus bablas. Itu berarti Anda tidak melakukan meditasi. Anda pura-pura meditasi, alibinya meditasi, mau ngorok, dan gitu aja. Itu yang terjadi. Ini yang coba teman-teman dibedakan antara meditasi, true meditasi dengan fake meditasi. Ini teman-teman harus bedakan itu. Gitu. Bu Suparti, tadi sudah nyoba meditasinya, simple loh. Mikrofonnya. Di unmute dulu ya. Iya, Bu Suparti, pripun? Gimana? Sudah, Bos. Apa yang dirasain? Alhamdulillah. Simple banget. Nah,
Tenang, sangat tenang, tenang sekali. iya, Tentrem. tentrem. 5 menit cukup untuk pikiran bawah sadar kita mengenal rasa tenang itu semakin ngerti, semakin dalam. Jadi nanti ketika teman-teman itu sudah pengen, aku tak meditasi sebentar lah. Habis itu sudah cep, langsung bisa langsung nyampe di frekuensi itu. Meditasinya dengan posisi berbaring boleh nggak, Coach? Ya, gitu. Boleh aja asal nggak tidur, kan? Monggo, Bu Arun dalam posisi jengking pun boleh sebenarnya. Silakan. Yang penting nggak tidur. Tapi ada apa ada yang posisinya nggak ada kan? Gitu. Silakan teman-teman mengimprovisasi. Gini ya, posisi berbaring itu kan berarti posisi setengah berbaring. Ya toh. Kalau meditasimu itu berbaring terus pakai guling, pakai bantal, itu bukan meditasi. Itu siap-siap mau tidur. Jadi yang perlu dibedakan. Ya, itu loh intinya begitu ya, intinya begitu. Rasa aneh-aneh lagi pertanyaannya ya, gitu ya. Itu meditasi, silahkan Anda meditasi dalam posisi meditasi, sepantasnya meditasi. Anda tidur pakai gini juga nggak apa-apa, yang penting tidak ketiduran. Kalau meditasi membuat Anda habis bangun, Anda membuat apa, habis meditasi itu Anda ngantuk, berarti Anda sudah salah meditasi. Ini nggak ada bedanya kok. Ini nggak ada bedanya. Ketika kita punya gawean, punya kerjaan, terus kita mikir gitu. Kita mikir, nyari ide, dan sebagainya. Kita butuh ketenangan, kita butuh fokus, benar nggak? Ya kan? Kita butuh ketenangan, kita butuh. Habis itu muncul ide. Oh, ini gambarnya saya ganti seperti ini. Oh, ini urutannya saya ganti seperti ini. Nah, inilah meditasi. Sebenarnya orang yang sudah melakukan itu sebenarnya sudah meditasi, cuma bukan meditasi yang sebenarnya dia hanya berusaha untuk fokus mencari ide, tapi nggak ngantuk. Banyak orang meditasi itu bablas tidur, bablas tidur, bablas tidur. Nah ini lagi challenge-nya adalah kita nggak ngantuk. Paham ya di situ ya? Nah, sudah muncul perasaan tenang, sudah tahu tipsnya bahwa kalau ada yang mengganggu, emosi-emosi yang mengganggu, yang negatif yang mengganggu itu, Anda masukkan ke black box, Anda masukkan ke kotak hitam, tidak usah kamu buka kalau itu belum siap untuk membukanya. Kecuali kalian sudah belajar namanya self ultimate secara detail. Ya, Anda sudah belajar, Anda sudah tahu harus bagaimana mengarahkan itu menjadi sesuatu yang bagus sampai ke teknik apa energi generator terapeutik. Nah itu sampai ke teknik itu baru teman-teman paham. Oh itu Anda buka menjadi sesuatu yang positif untuk kemajuan teman-teman itu bisa. Tapi selama itu nggak mengganggu, Anda masukkan aja di kotak rekod, Anda kunci, Anda lakban, Anda karungi, terus Anda lakban meneh, Anda habis itu tutup nganggo karung meneh, baru gue mbok semen, dicor sisa harwane rapuh. Monggo silakan. Oh yang gampang sih so bongkar meneh wong imajinasi mungkin. Benar nggak? Kan gitu. Nah ini teman-teman silahkan. Selama itu mengganggu Anda masukkan ke backbone. Oke. Nah, saya harus jelaskan juga bahwa kenapa kok ada yang mengganggu dalam diri kita ini. Ada namanya program-program pikiran ini. Makanya saya akan jelaskan. Kenapa kok muncul ketakutan, kenapa kok muncul kekhawatiran, kenapa kok muncul namanya traumatik, kenapa kok seorang Ibu Suparti dulu, Ibu Suparti berapa tahun mengurung diri dan akhirnya alhamdulillah bisa melepas, ya, terus Bu Suparti bisa keliling kota, sekarang bisa ketemu dengan banyak orang dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan, namanya pohon akar masalah. Saya akan jelaskan dengan versi yang lebih simpel dulu. Dengan versi yang lebih simpel. Oke. Nah,
Oke, di hadapan teman-teman sekalian ini namanya pohon akar masalah. Oke, ini namanya pohon akar masalah. Maksudnya gimana, Coach? Nah, jadi apa yang tampak di atas pohon itu, ya, apa yang tampak di atas pohon itu, itulah yang tampak. Contoh umpamanya, kok aku ketipu terus ya, Coach? Kembali gitu. Kok aku gampang ketipu ya? Kok aku tuh gampang banget baper ya, Coach? Diomongin A langsung baperan, gitu. Kok aku tuh mudah sekali negatif thinking sama orang ya, Coach? Kembali gitu. Nah, ini ibarat pohon. Pohon cuma yang digambar ini kan pohonnya seger semua ini. Ya toh. Nah, kalau yang muncul adalah hal-hal negatif, berarti pohon itu sebenarnya dalam kondisi yang tidak seger. Ya toh. Daunnya itu daun masalah, rantingnya ranting masalah, bahkan bunganya pun bunga masalah. Itu karena apa? Karena di bawah pohon itu ada namanya akar. Oke, ada namanya akar. Jadi apabila Anda itu mudah ketipu, Anda mudah sekali ketipu, Anda mudah sekali baperan, Anda mudah sekali tersinggung, Anda sensitif banget karena Anda nggak bisa move on, Anda nggak mau, tidak berani, katakanlah tidak berani melakukan improvisasi, Anda gampang sekali bangkrut, Anda gampang sekali gampang sekali menyerah dan sebagainya, Anda tidak percaya dan sebagainya, itu ibarat yang tampak di muka, ya. Itu yang tampak di atas, itu ibaratnya seperti itu. Dan apa yang tampak itu sebenarnya dampak dari sebuah akar dari pohon itu. Umpamanya yang masalah itu adalah daunnya, berarti yang ada akar yang membuat daun itu masalah. Apabila rantingnya itu masalah, berarti ada akar yang membuat ranting itu bermasalah. Apabila ada bunga yang bermasalah, berarti ada akar yang membuat itu masalah. Ya. Nah, ini yang teman-teman harus mulai ngerti. Oh, berarti apa yang terjadi sama kita ini? Oh, aku gampang ditipu sama orang. Oke, ini yang terlihat. Ini yang terlihat. Ya. Karena apa? Mungkin akar yang mudah ditipu itu ada dalam pikiran bawah sadar kita ini. Akarnya ini yang harus diberesi otomatis. Ya. Karena akar yang bagus akan tumbuh pohon yang bagus. Akar yang kurang bagus, kurang sehat, maka pohon itu juga akan kurang sehat. Intinya adalah seperti itu. Nah, ada nggak yang nanya ini sama saya? Kok itu ada tulisan ISE dan SSE itu apa, Mas? Ada yang mau nanya? ISE itu akar masalah, ya, atau bahasa kerennya itu initial sensitizing event, ya, kejadian pertama kali yang membuat pohon itu bermasalah. Kayak gitu. Contoh nih, terus SSE apa? SSE namanya subsequent initial blazing event. Itu rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Contoh umpamanya gini. Contohnya, saya kasih contoh. Saya kasih case bahwa kok aku bikin bisnis kok gagal terus, gitu ya. Bikin bisnis kok gagal terus, contohnya begitu. Collab terus. Nah, ternyata bisnis yang gagal ini ibarat daun yang bermasalah itu. Bisnis yang gagal inilah ibarat daun yang bermasalah itu. Nah, kejadiannya bisnis gagal itu tidak mak betuntuk atau tiba-tiba langsung bisnis gagal itu enggak. Tapi ini diawali dari sebuah akar
Jadi akarnya dulu. Akar itu bisa kejadian di masa lampau. Contoh umpamanya. Contoh melihat bapaknya sering bangkrut. Contoh. Bisa jadi dalam pemahaman pikiran bawah sadarnya itu, oh bapak gue bangkrut. Aku kalau bangkrut nggak apa-apa. Bapakku aja bangkrut. Maka kalau aku bangkrut juga nggak apa-apa. Bangkrut itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ini pemahaman dari akar pikiran bawah sadar kita. Bibitnya udah ada. Oke. Bibitnya udah ada. Padahal sudah punya kayak gitu, punya pemahaman lagi. Yang penting berani. Padahal beraninya salah kayak gitu. Otomatis apa? Yang terjadi adalah kecerobohan pertama, kecerobohan kedua, kecerobohan ketiga, sampai benar-benar bangkrut. Sehingga apa yang terjadi sama kita yang tidak kita sukai sekarang ini bisa jadi akarnya belum diberesin. Saya nggak minta kalian untuk terapi dengan saya, enggak. Karena terapi dengan saya itu adalah alternatif yang paling instan. Ya, tapi saya malah mendorong teman-teman untuk bisa mentreatment diri sendiri dengan tadi melakukan meditasi secara rutin. Caranya gimana tuh? Caranya adalah ketika Anda mengalami sebuah peristiwa ini, contoh umpamanya, Anda habis ditipu terus jengkel munculnya. Nangkapnya? Jengkel munculnya. Jengkel, kecewa, marah, dan nggak terima. Makanya jengkel, marah, kecewa, dan nggak terima ini ketika Anda melakukan meditasi pasti seliweran nih. Pasti muncul berseliweran. Nah, berseliwerannya ini Anda tangkap, Anda masukkan ke kotak hitam. Anggap ya. Anda masukkan ke kotak hitam. Masukkan lagi ke kotak hitam. Satu persatu nih. Ya, satu persatu. Ini ada yang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ini sinyalnya apa gitu? Sinyalnya diborong aja lah. Ya, daripada keluar masuk, bercanda. Ya. Bercanda. Jadi, teman-teman, meditasi yang Anda lakukan tadi itu 3-5 menit itu bukan hanya sekedar meditasi ke depannya. Ya. Bukan hanya sekedar meditasi. Ketika Anda ngerti bahwa oke, kok aku mengalami sebuah peristiwa ini bisa jadi aku yang menarik karena akar masalahnya ini. Akar masalahnya. Nah, yang meditasi itu ibarat kayak P3K. Ketika Anda muncul itu semua, muncul hal-hal yang mengganggu itu, Anda masukkan ke kotak hitam, black box itu. Ya. Nah, aku nggak tahu kalau Mbak Deni tadi sudah dilakukan, apakah lakbannya harus dipotong dulu satu persatu, dibuka meneh, dimasukkan lagi, habis itu dikunci rapat-rapat lagi, terus dilakukan lagi, mau berapa kali lakban, habis banyak aku tuh kuning Indomaret kan bisa ya toh. Kan ini yang lucu ya Mbak Deni pakai lakban sekali itu. Ya. Saya Mas Dani, Yeah. Eko Dani, Ya, yang di Lakban. akunya yang dilakban. Bukan, Apa? yang tadi yang Lakban itu saya. Oke. Yang kotak hitamnya di Lakban itu saya. Kamu yang lakban. Oh. Iya, aku ya aneh kok sampai dilakban segala itu ya ngopo gitu. Ya. Ya. Tapi teman-teman paham ya bahwa satu, ketika Anda sudah paham tentang meditasi itu dan 3-5 menit itu Anda muncul peristiwa-peristiwa atau Anda berhadapan dengan peristiwa itu, please Anda pahami, oh ini si jengkel gua, oh ini si kecewa gua, oh ini si marah gua, oh ini. Anda masukkan ke kotak hitam dulu. Ya, Anda masukkan aja. Terus besok muncul marah lagi dengan konteks yang lain lagi, dengan peristiwa yang lain lagi muncul gak apa-apa. Karena memang marah itu ada marah 1, marah 2, sampai marah 1000 juga ada.
sedih juga ada sedih satu, sedih dua, dengan sedih satu sama sedih dua itu dengan jalur akar yang berbeda juga banyak. Sehingga apapun yang mengganggu teman-teman ini, Anda masukkan dulu ke kotak hitam. Kira-kira penuh nggak, Coach? Iya, terserah. Kan itu kan kotak hitamnya kalian sendiri. Gitu. Jangan gede-gede, nanti timbangannya berat. Ya, ongkos kirimnya mahal ke Jogja. Kan gitu. Selanjutnya ya. Jadi teman-teman paham ya, namanya ISE itulah bahasa Inggris, kepanjangan dari bahasa Inggris initializing sensitizing event. Ya, kalau SSE adalah subsequent sensitizing event. Ya, ISE itu adalah akar masalahnya, SSE adalah dampak dari akar masalah itu berulang-ulang. Oke. Nah, sehingga Anda paham, ketika muncul ini jangan-jangan nanti kalau sudah dikikis lagi, oh iya, kalau aku ditipu sama orang itu, ternyata aku orangnya itu nggak bisa nolak. Oke ya, contoh ya, muncul kesadaran baru, aku tuh orangnya nggak bisa nolak ternyata. Nggak bisa nolak pun problem karena kebablasan. Bisa dimanfaatkan orang lain. Saat itulah Anda ke-trigger, pikiran bawah sadar Anda ke-trigger bahwa ada di masa lampau saya yang mungkin saya diajarkan oleh orang tua saya ternyata untuk berbuat baik dengan banyak orang. Katakanlah begitu ya. Berbuat baik dengan banyak orang. Sehingga aku nggak bisa nolak. Nah, pemahaman-pemahaman ini akan Anda kikis satu persatu, terus Anda benerin satu persatu. Itulah fungsi dari meditasi dengan pemahaman pohon akar masalah ini. Nangkep nggak di sini? Asal Anda lakukan meditasi ini pelan-pelan 3-5 menit. Setiap muncul gejolak itu Anda masuk, oke, ini rasa apa sih? Ini rasa marah ya. Oke, rasa apa sih? Ini rasa jengkel nih. Oke. Lama-lama Anda kikis, Anda akan muncul namanya sebuah kesadaran diri baru. Oh, aku gini nih karena ada sesuatu di masa lampau yang harus saya bereskan. Bukan berarti terus umpamanya kita jengkel dengan orang tua kita karena mendidik orang tua kita didik kita nggak benar. Enggak. Kesadaran diri itu, oke, ini masa lampau, pemahaman alam bawah sadar saya dirubah menjadi sesuatu yang bagus. Asal dengan catatan Anda melakukan meditasi ini secara rutin, secara kontinu. Ini yang harus Anda lakukan. Oke, selanjutnya ya. Ini aku ngomong panjang ini, bentar. Oke, nah kita masuk ke 12 sifat dan karakter pikiran bawah sadar. Ya, cukup waktunya. Nanti saya benerin ya, nanti malam saya benerin. Tadi ada slide yang saya ngambil JPEG-nya salah. Isi-isi dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar, nanti saya benerin. Nah, untuk itu saya perkenalkan ke teman-teman namanya 12 sifat dan karakteristik dari pikiran bawah sadar. Pertama, kemampuan pikiran bawah sadar terpisah dari pikiran sadar. Keduanya saling melengkapi atau sebaliknya. Nah, ini yang terjadi. Makanya Ariel Academy itu muncul bukan menganggap bahwa yang paling penting adalah pikiran bawah sadar. Enggak. Kita justru memahami bahwa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah sesuatu yang penting. Kalau mohon maaf, di kumpulan hipnoterapi yang lainnya mengatakan bahwa yang paling penting adalah pikiran bawah sadar. Kalau saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena pikiran sadar pun juga penting. Ya. Maka urusan Ariel Academy, kalau teman-teman yang belum tahu Ariel Academy itu lembaga pelatihan saya, Reborn Your Life Academy, itu ada urusannya adalah mengajak teman-teman yang belajar itu untuk bisa mensinkronkan antara pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Antara pikiran sadar
dengan pikiran bawah sadar ini sinkron untuk saling melengkapi, tidak saling berbenturan. Berapa kali saya ngomong, ya toh, iya mas, aku mau berubah, iya mas, aku mau berhasil. Tapi pikiran bawah sadar katakan, berhasil itu butuh perjuangan yang berat, bro. Gak mungkin kamu bisa berhasil, pikiran bawah sadar begitu. Nah, ini benturan pasti. Oke. Inilah fungsinya, saya katakan, inilah fungsinya dari meditasi yang cuma 3-5 menit ini akan mengikis benturan-benturan ini. Dengan catatan emosi yang mengganggu atau perasaan yang mengganggu yang muncul ini dimasukkan ke kotak dulu, ke kotak dulu, ke kotak dulu, ke kotak dulu. Ya, masukkan itu biar muncul sebuah ketenangan. Dari ketenangan itu akhirnya muncul namanya self awareness atau kesadaran diri itu. Kalau sudah muncul kesadaran diri, otomatis pikiran sadar sama pikiran bawah sadar ini gatuk. Gatuk itu apa ya? Selaras. Ya, selaras. Yang kedua, pikiran bawah sadar adalah gudang penyimpanan informasi. Jadi semua informasi dari Anda dalam kandungan sampai dengan Anda sekarang ini hidup gitu ya, sampai besok mati, semua informasi itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Yang Anda kalau ingat-ingat tuh kadang lupa, tapi pikiran bawah sadar itu bisa diakses dan bisa diakses semua hal di masa lampau Anda itu ada di pikiran bawah sadar di kehidupan yang sekarang ini. Itu dulu, ya itu dulu. Jadi jangan bilang bahwa Anda nggak ingat. Yang nggak ingat adalah pikiran sadarmu. Tapi pikiran bawah sadarmu ingat. Makanya pikiran sadar itu peranannya 10% dalam kehidupan kita. Pikiran bawah sadar dan pikiran tidak sadar itu peranannya adalah 90% dalam kehidupan kita. Karena salah satunya adalah semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Yang ketiga, pikiran bawah sadar adalah potensi yang belum digunakan. Nah ini, padahal ini adalah potensi yang besar, kita lupa. Ya, kita mengabaikan potensi yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Salah satu caranya untuk memaksimalkan potensi itu adalah dengan Anda meditasi. Nanti kapan-kapan, saya akan undang lagi ke teman-teman, kita ngobrol lagi lewat Zoom, kita ngomong lagi, sudah kotak hitam ini terus mau kita apakan? Ya, kan ngono kan? Ini kotak hitam ini mau kita apakan? Gitu. Nanti saya akan ngomong, kalau ngomong sekarang ini nanti latihan lagi, lama lagi kita nggak selesai. Ya, iso rampung bisa selesai jam 1 nanti. Ya, gitu. Kasihan yang di Wonosobo semakin kedinginan nanti. Gitu. Udah hangat di Wonosobo. Oh, sudah hangat ya. Siap. Siap. Nah, pikiran bawah sadar adalah potensi yang belum digunakan. Sehingga saya mengajak teman-teman, ayo perbaiki pikiran sadarnya dan memaksimalkan potensi yang ada dalam pikiran bawah sadar teman. Tadi sore kalau teman-teman ikut live TikTok saya menyampaikan itu meskipun teman-teman belum semuanya ikut TikTok ya di sini ya, kan gitu. Saya sampaikan kan gitu bahwa kalau kita bisa mengedukasi pikiran bawah sadar kita, maka pikiran bawah sadar itu bisa menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk kita jauh lebih tenang. Ya. Oke, yang keempat, pikiran bawah sadar itu sangat sadar. Artinya apa? Ketika kita melakukan treatment pada seseorang, mengakses pikiran bawah sadar orang itu, maka sebenarnya orang itu ingat apa yang dia sampaikan kepada saya ketika dilakukan treatment. Hanya yang mengendalikan adalah pikiran bawah sadarnya. Kalau ada di hipnosis, ya di hipnoterapi, tapi dia lupa, nggak ingat apapun itu, kui ngapusi, kui bohong. Ya. Karena ketika di hipnoterapi itu pasti ingat apa yang dia ucapkan. Kalau sampai di level pikiran bawah sadar.
Oke, selanjutnya. Iki limo sama papat kok podo ya? Bentar, bentar. Oke, kita next dulu ya. Pikiran bawah sadar mengamati dan memberikan respon dengan jujur. Wah, memang wes tua ini ya, jadi dimaklum ya teman-teman ya. Berarti ada 2 koreksi yang nanti saya kirim. Oke, yang kelima adalah pikiran bawah sadar itu sangat cerdas. Ya. Yang kelima adalah Binut ya, pikiran bawah sadar kita itu sangat cerdas. Makanya ada namanya emotional intelligence. Nanti ada konteks itu ya. Kemarin saya sampaikan juga emotional intelligence. Karena cerdas pikiran bawah sadar kita. Cerdasnya apa? Ketika kita sudah mengedukasi si pikiran bawah sadar ini, detail by detail itu sudah diedukasi dengan rutin dan sebagainya itu, maka otomatis dia akan terbentuk dengan begitu. Dengan kecerdasannya dia akan berupaya untuk melindungi kita, berupaya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itulah pikiran bawah sadar. Asal dilakukan dengan komitmen. Tadi caranya, Anda lakukan meditasi secara daily 3-5 menit. Berarti yang kelima adalah pikiran bawah sadar bersifat sangat cerdas. Nanti monggo ditulis dulu. Ini saya salah ngetik. Oke, yang keenam, pikiran bawah sadar mengamati, memberikan respon dengan jujur. Spontan, kadang-kadang spontan. Kalau kita jengkel sama orang, munculnya spontan. Itulah pikiran bawah sadar. Ya. Itulah pikiran bawah sadar. Responnya itu jujur. Ketika kita melakukan terapi, pas saya tarik di masa kecil, maka perilakunya orang tersebut juga kayak anak kecil. Itulah pikiran bawah sadar. Oke. Selanjutnya, pikiran bawah sadar menyerupai anak kecil. Jadi namanya anak kecil itu tidak bisa memilah-milah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan itu langsung ditangkap mentah-mentah. Itulah pikiran bawah sadar. Sehingga gini ya, kalau Anda sudah tahu bahwa pikiran bawah sadar itu seperti anak kecil, Anda ketika mengafirmasi diri Anda itu harusnya masuk, harusnya diterima dengan sempurna. Asal dengan catatan, tidak ada yang mensabotase itu. Makanya latihan dengan meditasi itu tadi, untuk mengikis sabotase-sabotase itu. Untuk dikikis, biar nggak gampang tersabotase. Yang selanjutnya, pikiran bawah sadar adalah gudang emosi. Ya, karena semua yang emosi ini, ya, emosi itu ada dalam pikiran bawah sadar. Oke, ini ada yang keluar masuk ya Mbak Mary ya. Keluar masuk. Oke, pikiran bawah sadar adalah gudang emosi. Yang selanjutnya, pikiran bawah sadar itu melindungi diri kita baik secara tubuh fisik dan pikiran sadar. Oke. Yang 10, pikiran bawah sadar bersifat universal. Jadi semua orang berlaku tentang karakteristik ini. Pikiran bawah sadar bersifat malas untuk berubah. Nah ini sebentar ya. Pikiran bawah sadar bersifat malas untuk berubah atau resisten atau menolak perubahan itu. Makanya begini. Anda bayangkan dulu, ketika Anda menganggap bahwa diri kita itu seperti mobil, ya, mobil nih. Anda ngerti toh, mobil Alphard sama mobil Alphard sing rada imbang apa ya? Mobil Alphard sama mobil Luxio, mirip-mirip bentuknya. Ya, mobil Alphard sama mobil Luxio. Kira-kira mewah mana antara mobil Alphard dengan mobil Luxio? Alphard pasti. Alphard ya. Benar Alphard ya? Ya. Oke. Nah, anggap Yang aja. tahu itu mobil ya mobil Alphard, tapi yang tahunya itu mobil ya Luxio lebih bagus. Secara orang awam, Mbak itu lihatin Alphard itu kan
Kalau kita yang tahu itu Alphard lebih kegiatan Alphard secara lebih mahal, lebih berkelas. Tapi kalau orang yang lihat itu secara cuma mobil ya mobil ya tetap apian Luxio nih. Tetap apian mau. Enggak, Mbak Deni bagusan mana? Alphard apa Luxio? Ya Alphard dong. Oh ya Alphard, wes. Ngono ya rampung toh. Wes. Berarti Mbak Deni Alphard kan gitu. Nah, sehingga begini nih. Ini urusannya begini. Teman-teman, begitu pula pikiran bawah sadar kita sebenarnya. Kalau kita menganggap pikiran bawah sadar kita ini Alphard, dan Anda sudah memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda dengan meditasi itu, sudah dibongkar semua dari jelek-jelek, sudah dimasukkan kotak hitam tadi itu. Terus Anda muncul ketenangan, Anda muncul kebahagiaan, Anda muncul keyakinan, Anda muncul kepercayaan diri, Anda muncul itu. Itu ibarat diri Anda sudah kayak Alphard. Nangkep, Mbak? Oke. Hanya pertanyaannya berikutnya. Karena ada salah satu sifat dan karakteristik pikiran bawah sadar adalah pikiran bawah sadar bersifat malas untuk berubah atau resistance atau menolak perubahan itu. Maka kalau Anda menuruti hal ini kayak mobil Alphard. Oke, ini kayak mobil Alphard. Anda masukkan di garasi doang, Anda tutup, jebret, terus Anda milih mobil Luxio. Oke. Artinya percuma. Anda milih tetap males, padahal sudah mengafirmasi, padahal sudah memasukkan hal-hal negatif tersebut ke dalam kotak hitam. Anda sudah masukkan emosi negatif itu ke kotak hitam, tapi Anda malas. Anda memilih malas itu. Oke. Anda memilih si resistance tadi itu, bagian pikiran bawah sadar Anda yang menolak perubahan itu. Anda milih itu. Apapun alasannya, Anda tidak melakukan perubahan. Makanya di pikiran sadar itu ada namanya willpower atau kekuatan kehendak. Seberapa besar? Artinya gini, ketika Anda melakukan meditasi, perubahan itu tetap kuncinya ada di Anda. Ketika Anda sudah masukkan ke kota hitam, Anda muncul perasaan tenang, yakin, pede, percaya diri, sebagainya, Anda munculkan perasaan itu. Kuncinya adalah di willpower Anda, ada di pikiran sadar teman-teman sekalian. Anda benar-benar mau berubah, kan? Ya, willpower itu ibarat garasi nih. Kalau Anda punya kekuatan untuk membuka garasi itu, maka Alphardnya jalan. Nah, Mbak, di situ. Alphardnya jalan dipakai. Kalau Anda wegah, Anda nggak mau membuka garasinya itu, Anda memilih Luxio atau Xenia, berarti Anda tidak melakukan perubahan apapun. Anda hanya pura-pura meditasi, ngerti tentang pikiran sadar sama pikiran bawah sadar, tapi Anda tidak pandai mengaplikasikannya atau tidak mau mengaplikasikannya. Dan di luaran sana banyak orang yang belajar tentang ini, hanya nggak paham, nggak mau melakukan perubahan. Karena di pikiran bawah sadarnya ada namanya resistance, dia lebih memilih itu. Banyak orang yang belajar A, I, U, E, O hanya akhirnya menjadi kolektor, koleksi, sehingga dia itu kolektor ilmu, bukan praktisi ilmu. Nah, pilihannya teman-teman sekarang ya, bahwa Anda itu akan menjadi kolektor ilmu atau praktisi dari ilmu. Ya, ojo tadi kolektor ilmu. Banyak di luar sana yang belajar tapi no action. Asli. Makanya saya dorong teman-teman, kalau sudah belajar begini, karena dalam pikiran sadar kita itu ada namanya willpower, kehendak kita untuk berubah, makanya keendang toh, buruan toh, jalan toh, gak usah kamu tunda-tunda. Sambil kamu belajar meditasi, kamu konsisten selama sehari, 2-3 kali kamu lakukan, minimal 3-5 menit Anda lakukan. Terus Anda rilis. Nanti layer itu, ini kan kayak layer ya. Layer itu akhirnya ketemu namanya akar masalah. Kesadaran Anda sampai ke akar masalah. Ketika kesadaran Anda sampai ke akar masalah, Anda rilis lagi, dan lama-lama Anda muncul sebuah kesadaran diri baru, kesadaran diri baru,
Anda mau berubah. Di situ yang ingin saya tekankan pada ini fungsi dari meditasi relaxation hidup. Nah, ini yang teman-teman harus lakukan. Yang ke-12 adalah pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan pura-pura atau sebenarnya. Ya. Jadi pura-pura sibuk lama-lama Anda juga akan sibuk. Tapi pura-pura lah dengan yang bertanggung jawab, karena di luar sana banyak pura-pura tapi tidak bertanggung jawab. Yang saya maksud adalah Anda berpura-pura tapi bertanggung jawab dengan kepura-puraan itu. Ngono loh. Bukan modus, maksudku ngono loh ya. Ya toh. Bukan modus atau bukan menipu, tapi Anda berpura-pura untuk meng-create, ya, umpamanya kan kalau Mbak Ari kan sekarang sudah mulai tampil di VT-VT-nya gitu, sudah mulai lucu-lucu gitu, sudah mulai kelihatan. Tadinya kan memang posting pemandangan doang tadinya, kan gitu. Saya mulai tampil, ya toh. Ya pura-pura jadi artis nggak apa-apa untuk tujuan sesuatu yang mulia, ya toh. Tapi kalau pura-pura punya A, punya B, punya C, itu ya nggak bagus. Padahal nggak punya. Gitu loh. Apalagi niatnya, nama itunya untuk ngebohongin orang, itu juga nggak boleh. Ini dengan disclaimer ya, saya disclaimer bahwa pura-puranya adalah pura-pura, karena saya ngajarin tentang kehidupan, makanya pura-puranya pura-pura yang baik. Meskipun pura-pura yang buruk juga bisa terjadi. Halo, nangkep ya, di sini ya. Makanya diomongin sama teman, jangan sekali ngomong gini, namanya, ayo kita belanja yuk, kan ngono kan. Ojo nanti ngomong, aku lagi nggak punya duit ya, kan gitu. Jangan ngomong begitu. Sebisa mungkin ya, karena kembali lagi, ini pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan antara pura-pura atau sebenarnya. Apa yang terucap sama kita itu yang diterima sama pikiran bawah sadar. Ya bilang lagi hemat. Ya toh? Sehingga yang harus Anda lakukan jangan sampai terucap lagi nggak punya duit. Jangan. Kira-kira apa yang mau diucapkan? Ya saya lagi hemat. Saya lagi berhemat gitu. Karena hemat pangkal kaya no. Ya, biasanya lagi, itu yang diucapin ya itu. Oke. Ada yang lain nggak kira-kira? Ada yang lain nggak? Belum ambil duit. Belum ngambil duit. Belum ngambil duit. Ya. Itu Mbak Marga. Boleh, ya. Coba hindari dengan kalimat, saya nggak punya uang. Hindari hal itu. Tapi kalau saya lain, yang saya sampaikan adalah, saya nunggu transferan masuk. Ya. Meskipun kapan, uang ucapan itu kan doa. Benar kan? Ini kan emang seolah-olah. Benar nggak? Ini kan seolah-olah etok-etok pura-pura, kan gitu kan? Pura-pura ada orang yang mau transfer, kan? Ini saya pakai karakteristik dari pikiran bawah sadar. Saya pakai itu yang ke-12 ini. Karena pikiran bawah sadar itu nggak ngerti pura-pura atau sebenarnya. Yang saya lakukan adalah, sorry ya bro, tunggu ya bro. Kayak gitu ya. Nunggu transferan lebih. Nunggu transferan masuk dulu nih. Padahal nggak tahu kapan transfernya masuk. Begitu pulang, kalau ini ada istriku, aku tak ngomongnya pulang. Begitu pulang kalau istri minta sesuatu, gitu. Sebentar ya sayang, nunggu transferan masuk dulu kan. Karena kembali lagi, pikiran bawah sadar itu tidak mengenal namanya pura-pura atau sebenarnya. Saya menghindari ngomong nggak punya uang, nggak punya duit, saya menghindari. Ya,
Apalagi saya mengatakan boros atau berhemat. Loh, ngomong boros sama hemat aja itu ambigu loh sebenarnya. Benar nggak? Batasan hemat sama boros itu mana coba? Antara levelnya orang kaya sama orang yang sederhana kayak kita begini, hemat dan boros saja udah beda. Benar nggak? Ya nggak? Loh bener loh. Lah orang kalau satu hari ngeluarin duit, orang ngeluarin duit 100 juta untuk perawatan tok, bagi orang yang punya penghasilan 1 miliar, boros apa enggak? Kira-kira. Ya enggak lah. Mungkin enggak, kan nggak mungkin Bang. Aku ya orang tahu kerasa 1 miliar sebulan gitu. Masalahnya gitu. Mungkin enggak. Mungkin. Ya tak? Tapi bisa jadi bagi kita itu sesuatu yang memboroskan. Bisa jadi. Makanya saya tidak mau terjebak antara boros atau hemat, mahal atau murah. Saya nggak mau terjebak dalam dikotomi itu. Ya. Karena mahal atau murah tergantung isi dompet kamu, benar nggak? Ya, tak? Itu orang bisa beli seharga apa? Seharga, oh Mbak Widya udah masuk. Ya Mbak Widya, selamat malam. Ya, iya sudah masuk dia. Selamat malam Mbak Widya. Jadi gini ya. Jadi ketika teman-teman pakai aja ya karakteristik pikiran bawah sadar yang ke-12 ini. Ini yang sering saya pakai sebenarnya. Bahwa pikiran bawah sadar itu tidak mengenal namanya pura-pura atau kejadian sebenarnya. Kok seret ya suaraku ya. Nah ini, nah ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketika ada anaknya atau pasangannya atau temennya ngajak belanja atau gimana, jangan ngomong aku nggak punya duit. Nah itu jangan ngomong gitu. Sebisa mungkin, cek bro, nanti dulu stit, nunggu transferanku masuk. Ya pura-pura ono sing transfer kan ya nggak apa-apa dong, nggak salah. Benar nggak? Itu jauh lebih, menurut saya jauh lebih elegan karena pikiran bawah sadar itu tidak mengenal namanya pura-pura atau sebenarnya. Anda ngomong pura-pura sibuk, sebentar saya lagi sibuk, bro. Lama-lama sibuk. Dan ini pernah dan ini sering banget saya lakukan. Sibuk, akhirnya sibuk beneran. Yo, wes, sibuk beneran. Makanya hati-hati dengan ucapan, meskipun itu pura-pura, teman-teman hati-hati karena itu pikiran bawah sadar itu tidak mengenal namanya pura-pura atau kejadian sebetulnya. Itu ya. Gitu. Oke ya, ini sudah jam 9:04. Teman-teman, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya simpel banget. Ini simpel banget ya. Nanti insya Allah akan saya upload ke YouTube juga. Nggak tahu nanti videonya atau voice-nya doang, saya nggak tahu juga nanti akan saya upload. Yang paling penting adalah apa yang Anda dapatkan di malam ini, Anda lakukan. Ya. Karena 3-5 menit meditasi itu yang sudah saya kasih ke teman-teman tadi ini, itu tujuannya adalah untuk Anda menumbuhkan rasa kesadaran diri baru. Terus kesadaran itu terus Anda bangun. Gitu. Anda muncul kegelisahan, Anda muncul kecemasan, masukkan ke kotak hitam. Ya. Masuk kunci gembok. Kuncinya jangan sampai hilang. Oke. Kuncinya jangan sampai hilang. Anda simpan. Besok nantinya lagi Anda lakukan lagi, muncul kecemasan, Anda masukkan ke kotak hitam lagi. Anda masukkan ke kotak hitam. Terus sampai layer to layer sampai muncul kesadaran diri yang di ISE tadi atau yang di akar masalahnya. Ketika nyampe di akar masalah tersebut, Anda create, Anda buang, Anda rubah pemataannya. Oh ternyata munculnya munculnya kekacauan saya, munculnya kegelisahan saya, munculnya program-program yang tidak saya sukai dalam kehidupan saya ini, itu karena
masa lampau ini toh, gitu ya. Masa lampau ini toh. Oh ternyata dulu ada nasihat dari orang tua yang harus saya benahi pemikirannya, pemahamannya dan sebagainya. Jadi ya dengan catatan teman-teman melakukan ya, meditation state relaxation itu sehari bisa 3 kali, 4 kali, minimal 3 kali Anda lakukan itu. Itu mungkin 3 sampai 5 menit toh. Enggak panjang gitu. Oke. Nah, teman-teman yang punya Telegram, teman-teman juga bisa follow Telegram. Gratis juga di sini Telegramnya School of Man Club juga. Ya, silahkan Anda join, tinggal join di School of Man Club. Buat teman-teman yang punya Instagram juga silahkan Anda follow juga ariel.academy, karena Instagram resmi kita officialnya ada di Ariel Academy. Buat teman-teman yang punya akun TikTok, ya paling sini kan sudah pada banyak tahu TikTok saya, itu di School of Man Club. Gitu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri di sini? Selamat Itu malam di Mbak Widya. punya 2 ya. Kod Dani. Yes. Gimana tadi ada yang tanya siapa? Monggo. Bisa lewat chat, bisa lewat open cam. Monggo. Itu Ada yang tele mau itu bertanya? yang di tele itu akunnya 2 ya. Tele itu akunnya 2, yang kecil aja, yang huruf kecil aja yang dipakai. Ya. Emang sudah gabung Mbak Deni? Ya udah belum sih, tapi ngintip Oh, ngintip ngintip. kan ada dua akun itu. Nggak apa-apa, nanti masuk ke dua-duanya, nanti saya geser ke satu akun, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jangan ngintip-ngintip ya, langsung ketok pintu aja. Ya. Tapi kan di Enggak. IG-nya udah follow. Oh, IG-nya sudah follow. IG-nya sama Coach Mary yang pegang. Ya, bukan saya yang pegang. Ya. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri di kesempatan kali. Nanti saya agak delay untuk memperbaiki slide saya tadi itu. Slide ini akan saya bagikan ke teman-teman. Terus nanti maksimal 3 hari nanti teman-teman akan dapat ebook dari saya. Plus dengan link YouTube, saya akan kasih link ke YouTube. Teman-teman jangan lupa untuk follow juga di YouTube ya. Karena saya ingin ngaktifin juga YouTube. Pripon gimana? Betul sih, Gimana? jam setunggal ngoten. Ini jam 1. Ya, tadi kan bisa sampai jam 1 gitu. Loh, iya, kalau ngomong sama kota hitamnya sampai jam 1. Nah, sama aja saya ngajarin teman-teman sampai ke ultimate self-talk yang advance. Lah, tepok jidat doanya ya. Iki sewe urung lulus loh. Ya. Meditasi 3 menit, 5 menit setiap hari apa ya konsisten teman-teman? Coba. Enggak juga sih, belum tentu konsistennya. Bayarannya beda. Bayarannya beda lah, aku gak ngomong lagi. Ya, tepuk tangan gitu. Saya tepuk tangannya mana tuh ini? Wah, guyu atau orang saya guyu. Itu ya. Bukan aku yang ngomong loh ya. Nah itu, jadi teman-teman nggak apa-apa. Ini dilakukan setelah bertahap 3 kali, 3 kali, 3 kali. Syukur-syukur lebih dari situ. Karena kembali lagi tujuannya untuk kesehatan mental kita. Sampai nuncep, sampai nyampe ke dasar, sampai ke ISI. ISI itu akar masalahnya. Itu. Terus Anda bisa melakukan perubahan itu. Nah ini yang ingin banget saya kalian dapat di titik-titik ini, gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, jangan nanya sampai jam 1 ya, jangan nanya. Karena kalau saya ngajar di offline itu sampai jam 12 malam tuh biasa, sampai jam 1 malam. Oke, terus. Saya mau nanya, Koda. Ya, siap. Tadi kan katanya kalau segala hal negatif yang kita dengar itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, apakah termasuk apa yang kita dengar pada saat kita dalam kandungan orang tua kita? Ya, iya no, jelas loh. Iya jelas, banyak case yang sampai ke sana. Terus kamu nggak nanya gimana cara ngilanginnya? Ya,
Kalau Kamu nggak mau nanya. dijawab sekarang boleh, silakan. Iya, makanya gini loh. Aku tuh kasih ke kalian tips simple, cuma durasi 3-5 menit. Ya, loh. Ini ya. Itu untuk tujuannya untuk Anda sampai ke ISE, ya, atau initializing apa tadi, sensitizing atau event. Aku batuk-batuk ini ya. Itu sampai ke ISE. Tujuannya apa? Untuk Anda memangkas layer to layer. Nek pengen cepet, yo terapi. Nek terapi sama saya, hong, nggak usah, wis ngene wae, step by step. Tapi dilakukan secara konsisten. Gitu Mbak Martina. Nanti nyampe, oh ternyata ini, aku tuh pernah gini, saya cerita, bahwa apa yang saya lakukan ini, true story, saya lakukan dari meditasi, ya, kalau meditasi yang pendek-pendek dulu. Sampai akhirnya saya bisa meditasi yang panjang lama, sampai di titik ternyata pas di dalam kandungan ibu saya tuh ada sebuah peristiwa yang ibu saya tidak pernah cerita. Kok iso? Itu dari sebuah konsistensi tadi itu. Aku bisa nge-track diri. Oh, ini mungkin akar masalahku. Ternyata tidak. Dari peristiwa SMA, mundur SMA itu, saya pikir ini akar masalahnya. Ternyata bukan. Saya track lagi mundur, rilis lagi emosinya, terus, oh ternyata di SD. Saya kira ini ISE-nya atau ini akar masalahnya. Oh ternyata bukan pro. Dan itu dalam proses yang panjang kali lebar, karena waktu itu saya belum sanggup membayar di terapi sama ahlinya kan gitu kan. Terus saya lakukan satu persatu, sampai di titik saya dapat gambaran kesadaran baru. Ternyata ada sebuah peristiwa yang tidak bisa saya ceritakan, bahwa peristiwa itu ketika saya masih dalam kandungan ibu saya. Gitu. Dan ketika saya melakukan profesi saya, mentreatment orang dan sebagainya, itu banyak banget peristiwa yang sebenarnya apa yang terjadi sama orang tersebut itu terkoneksi dengan peristiwa di masa lampau ketika orang tersebut masih dalam kandungan ibunya. Gitu. Mohon maaf, apalagi ada beberapa juga yang apa, kan ada juga yang seorang ibu hamil yang tidak menginginkan anaknya hamil, anaknya lahir kan ada. Nah itu biasanya berdampak pada kehidupannya. Ini juga bisa mempengaruhi karakteristik atau kepribadian seseorang. Dan itu banyak sekali saya temukan case-case kayak gitu. Ya, oke. Sudah jawabannya ngono sih ya. Gitu dulu ya Mbak Martina. Ya, puas nggak puas ditelan dulu ya. Oke, mentekon meneh besok gitu loh. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi setelah ini? Satu lagi pertanyaan kalau boleh. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Kenapa Mbak Deni? Ya. Enggak tahu. Ya, Mbak Deni lebih milih Luxio daripada Alphard katanya begitu. Soalnya Luxio itu bisa belajar di jalan, Alphard kan iman-iman. Oh. Itu cadangnya ki angel. Iya. Ya, etok-etok kan nggak apa-apa tuh, ini pura-pura dulu. Kan pikiran bawah sadar kan tidak mengenal namanya pura-pura atau yang sebenarnya, benar nggak? Jadi apa yang kita obrolkan ini, karena sudah tahu 12 karakteristik pikiran bawah sadar, kita ngomong mulu-mulu nggak apa-apa gitu ya, untuk kalangan kita sendiri, benar nggak? Lagi di mana Mbak Nada, begitu.
lagi makan siang di Singapura Mas Denny, wah gak apa-apa gitu. Oh berarti habis ikut webinarnya Mas Denny unlock your block kan gitu. Makanya Mbak Widya kalau muncul di live saya tuh dari Korea wes karepmu gak apa-apa, saya gak masalah gitu. Nah ini ya kayak gini-gini, karena kalau kita sudah tahu tentang karakteristik pikiran bawah sadar, mudah-mudahan kita paham semua, sehingga apa yang kita ucapkan ini dalam konteks bukan karena sombong, karena kita dalam konteks lagi berpura-pura sama pikiran bawah sadar kita, mudah-mudahan kan terkabul kan gitu, ya kan gitu. Besok kapan saya WA Mbak Deni lagi di mana? Lagi makan di USA Mas. Wah, USA. Ngomong Pagi-pagi Washington. sarapan di Jerman itu. Oh, Di makanya Kauman. ya wes. Itu ya nggak apa-apa. Jadi ini juga namanya juga dalam konteks kita mempraktekkan, karena kita baru tahu ada namanya 12 karakteristik pikiran bawah sadar. Ya, semoga ini bermanfaat malam ini teman-teman. Dan jangan lupa nanti next saya juga akan ngasih webinar gratis. Kalau webinar gratis nanti Anda teman-teman juga ngajak teman-teman yang lainnya. So banyak-banyaknya karena memang saya batasin. Saya belum pernah nyampe target webinar saya itu 100 orang belum. Paling pol itu berapa Mbak Mel? 70 orang ya? 80 orang. 80 orang. Saya pengen nembus 100 di webinar di Zoom gini ya. Nanti kalau pas saya bikin gratis, teman-teman ajak teman-temannya untuk join. Bersedia dong ya. Oke, siap. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga ini berguna, dan apa yang saya sampaikan ini kembali lagi dalam tujuan untuk agar teman-teman juga paham cara simpel untuk bermeditasi dan bisa mengikis ya. Bahkan yang trauma-trauma juga insya Allah juga bisa Anda kikis dengan baik. Dan Anda juga nanti next kita akan, kalau sudah paham 12 karakteristik, nanti di e-book kan ada 9 hukum pikiran yang teman-teman juga harus ngerti. Nanti next teman-teman juga boleh diskusi dengan saya. Monggo di jalur WA kan kalian sudah pada tahu nomor WA saya, bisa berdiskusi dengan saya gitu ya. Oke, mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Kalau ada yang lebih-lebihnya mohon dikembalikan ke saya ya. Ada kelebihannya. Oke, dan tetap ya tagline-nya jaga pikiran, jaga hati, dan selalu bahagia karena bahagia itu tanpa syarat. Saya mohon undur diri ya, saya mohon undur diri. Tetap jaga silaturahmi ya gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom. Terima kasih semuanya. Ya, semuanya salam. Ini musiknya Mana